Assalamualaikum, Wilujeng Sumping dari di channel Abdi. Halo teman-teman, sekarang aku akan mereview sebuah film terbaru yang kemarin aku tonton ya. Judulnya Bismillah, Ku Nikahi Suamimu. Bacanya harus benar nih kan, ini 8 Bismillah ya. Jadi bacanya harus benar ya. Bismillah, ku nikahi suamimu. Apaan sih? Astagfirullah. Aduh, baca judulnya aja harus bener ya. Astagfirullah. Oke, mending bener ini, bener. Serius. Judul filmnya yaitu Bismillah. Ya, itu kan ditasjidin ya. Maksudnya apa ya, ditasjidkan gitu loh. Bacanya harus bener gitu. Bismillah, ku nikahi suamimu. Ya, itu judulnya ya, pokoknya itu. Oke, ceritanya itu berawal dari Hana yang berada di rumah sakit. Dia sedang menelepon suaminya yang sedang berada di perjalanan ya. Suaminya itu bernama Malik. Hana memberitahukan kepada suaminya bahwa dokter kandungannya itu yang bernama Rahma tidak bisa hadir di hari itu karena sakit. Jadinya dokter kandungannya itu akan digantikan sama dokter kandungan lain gitu. Nah, setelah itu, setelah menelpon suaminya itu, dia ketemulah sama sahabatnya yang bernama Catalina Gilia. Nah, si Catalina Gilia ini tak lainnya tak bukan adalah dokter yang mau menggantikan dokter kandungannya Hana itu. Nah, udah aja, setelah itu dia si Hananya itu diperiksa lah kandungannya sama sahabatnya itu. Nah, setelah sepulang dari rumah sakit, Hana mempertemukan sahabatnya itu kepada suaminya di rumahnya. Nah, selama hamil, Hana selalu mengeluh kesakitan gitu. Gak terlalu sakit sih, kelihatannya kayak pusing gitu, pusing terus pingsan. Akhirnya suaminya itu, Malik, jadi merasa khawatir sama keadaan kesehatannya istrinya itu. Jadinya dia membawa istrinya itu ke dokter buat diperiksa. Nah, setelah diperiksa di CT scan, barulah ketahuan bahwa Hana mengidap kanker otak stadium 3. Nah, semenjak itulah kebahagiaan rumah tangga mereka jadi sedih gitu. Jadi ya iyalah pastinya sedih. Semenjak itu Hana jadi merasa dilema gitu, karena di satu sisi dia lagi hamil gitu, tapi dia harus menjalani kemoterapi yang Hana ketahui bahwa kemoterapi itu bisa berdampak buruk pada janinnya. Jadinya dia gak mau di kemoterapi. Dia maunya di kemoterapi itu kalau udah melahirkan gitu. Jadinya kayak apa ya, dia serba salah gitu. Di suatu waktu keadaan Hana jadi kritis. Dia pingsan, awalnya dia pingsan lagi gitu. Dia dinyatakan kritis gitu. Jadi harus dioperasi lah. Harus segera dioperasi, tapi operasinya itu sangat berisiko gitu. Sangat berisiko pada nyawanya, pada nyawa Hana dan juga bayinya. Tapi dokternya bilang kalau operasi ini dilakukan paling tidak bisa menyelamatkan satu nyawa, katanya gitu. Ya, diyakininya itu bisa menyelamatkan si bayinya. Tapi sebelum operasi itu, Hana dia punya firasat bahwa umurnya itu gak akan lama lagi. Jadinya dia meminta sahabatnya Catalina Gilia yang merupakan dokternya itu, dia meminta
sahabatnya itu untuk menikahi suaminya. Ya tentunya ya awalnya mereka menolak lah pastinya ya, mereka menolak, tapi ya setelah beberapa saat akhirnya mereka menyetujui permintaan Hana itu. Sebelum dioperasi itu Hana ingin menyaksikan pernikahan suami dan sahabatnya itu di ruangan perawatannya itu. Terus terjadilah pernikahan antara Malik dan Catalina Gilia ini di ruangan perawatannya Hana. Hana pun menyaksikannya. Nah, setelah itu barulah operasi dilakukan. Operasi pun berjalan lancar. Bayinya berhasil terselamatkan, tapi ibunya koma. Ya, ibunya koma, gak tahu deh koma kenapa ya, gak tahu. Bener-bener tipis banget harapan hidupnya itu, sehingga napasnya pun itu harus dibantu pakai alat bantu pernapasan ventilator. Selama Hana koma itu suaminya itu merasa bersalah gitu karena melihat keadaan Hana yang kayak gitu, yang menurut keluarganya itu menyiksa Hana kalau Hana terus-terusan bergantung dengan alat-alat medis itu gitu. Jadinya keluarganya itu menyuruh Malik untuk mengambil keputusan supaya Hana pergi dengan tenang gitu. Akhirnya Malik suaminya itu terpaksa lah menandatangani surat persetujuan untuk pencabutan alat-alat medisnya itu. Sebelum pencabutan alat-alat medisnya itu, nggak tahu maksudnya ya apa ya, si Maliknya itu malah membawa Baji ke ruang ICU tanpa pakai baju ICU-nya juga, dan juga dokternya itu dia membawa bayinya itu, terus mendekatkan bayinya itu ke sisi Hana di samping Hana di bangsalnya itu. Terus setelah itu si bayinya nangis, nggak tahu kenapa, maksudnya apa ya mendekatkan bayi itu, nggak tahu kenapa. Terus setelah nangis itu dibawa lagi lah bayi itu. Nah, setelah itu alat bantu pernapasannya itu dicabut lah ya. Terus Hana dinyatakan meninggal. Tapi ini yang bikin aku ketawa sih. Ini aku tadinya aku pengennya sedih, tapi aduh, setelah ini jadi bikin aku ketawa, tau gak sih? Setelah berapa saat itu ternyata si anaknya itu gak jadi meninggal gitu, jadi dia hidup lagi setelah mungkin semenjak bayinya nangis di dekatnya, terus ya dia jadi hidup lagi gitu kan. Ini nggak tahu kenapa sih, kenapa aku ngakak, tau gak sih? Nggak tahu deh, yang tadinya aku pengen nangis gitu ya, melihat adegan itu ternyata malah bikin aku ketawa. Beneran gitu, serius. Nah, udah aja ya gitu, setelah operasi Hananya itu hidup lagi ya, gak jadi meninggal. Terus dia mengalami amnesia apa ya namanya, amnesia parsial gitulah sebutnya, yang cuma yang lupa memori sebagian gitu ya. Nah, jadinya kan dia karena lupa ingatan tuh ya kan, jadinya dia melihat kedekatan suami dan sahabatnya itu, jadi dia cemburu,
dia lupa bahwa dia itu kan sebenarnya sebelum dioperasi kan dia sebenarnya menikahkan suami dan sahabatnya itu, tapi dia merasa saat itu merasa dikhianati gitu. Nah, setelah beberapa saat terjadilah pertengkaran antara dua sahabat itu, antara Catalina dan Hana. Semenjak pertengkaran itu jadinya si Catalina itu pulanglah ke rumahnya gitu, minggatlah ke rumahnya. Saat itu juga Hana juga niatnya dia mau minggat juga katanya gitu, karena merasa dihianati sama suaminya itu. Akan tetapi gak jadi minggat. Hana gak jadi kabur dari rumahnya karena keburu Malik menjelaskan dengan menunjukkan sebuah foto pernikahan yang di rumah sakit itu. Menjelaskanlah bahwa kenapa dia sama sahabatnya itu dekat gitu, bahkan kayak selayaknya suami istri, karena memang mereka itu sebelumnya udah nikah, dan nikahnya itu atas permintaan dari Hana itu sendiri gitu, atas persetujuan Hana sendiri gitu di rumah sakit. Nah, semenjak itu Hana jadi inget, jadi sadar gitu, jadi inget. Jadinya dia merasa bersalah sama sahabatnya itu. Jadinya udah aja, setelah itu dia sama suaminya itu pergilah ke rumahnya si Catalina Gilia itu. Dan setelah di rumahnya, Hana minta maaf sama sahabatnya itu, lalu hubungan mereka berdua jadi akur. Jadinya ya setelah hubungan mereka kembali baik, jadinya kehidupan rumah tangga mereka jadi bahagia lagi, jadi harmonis gitulah, meskipun poligami. Udahlah, sampai segitu dulu ya. Jadi aku takut kebablasan cerita sampai ending, kan nggak boleh ya, menceritakan ending itu nggak boleh, dilarang kan, itu dosa kan. Dosa lah, spoiler ending itu dosa. Udah, jadi aku berhenti ceritanya sampai di situ aja. Sebenarnya ceritanya itu masih berlanjut sih setelah itu ya. Sekarang waktunya penilaian. Karena ini review ya, jadinya aku harus ngomong dengan sejujur-jujurnya, karena kalau namanya review itu kan harus jujur ya, harus menceritakan kekurangan dan kelebihannya. Oke. Penilaian dari segi alur ceritanya ya, jujur jujur kalau ceritanya itu, ini mohon maaf banget ini ya, kalau aku katakan ceritanya itu gak original ya. Ceritanya itu udah gak original. Kenapa disebut gak original? Karena ceritanya itu klise gitu ya, klise. Jadi ceritanya itu bukan kayak ya, ini emang beneran. Ceritanya itu ya emang pengulangan dari cerita-cerita film sebelumnya gitu. Bukan dari film aja, tapi dari sinetron juga. Kalau cerita macam ini tuh udah press ya. Jadi yang gak pressnya itu seorang perempuan yang menyuruh sahabatnya buat nikah lagi karena dia sakit keras, terutama sakit kanker. Terus menyuruh sahabatnya itu buat nikah lagi sama suaminya itu, kan itu klise banget. Ini bioskop loh gitu, harusnya menyajikan film-film yang ceritanya itu benar-benar fresh gitu, yang masih baru, bukan yang cerita yang udah gapres, kayak apa ya, diibaratkan jadi
kayak makanan gitu ya, makanan yang udah kedaluarsa itu didaur ulang gitu, kayak makanan yang digoreng berulang-ulang gitu Kak. Ini sorry banget ya aku mengibaratkannya sampai segitunya gitu, karena aduh gak ngerti deh ini. Filmnya itu sama sekali gak ada keunikan dari segi ceritanya itu. Semuanya itu alur cerita, bahkan endingnya itu pengulangan semua. Gak ada yang unik. Serius, gak ada yang unik. Kalau yang di novelnya itu ada keunikannya. Sama penulis novelnya aku kenal. Aku juga sempat nanya sama beliau gitu. Apa sih keunikan dari cerita ini? Katanya ya gini gitu, gini. Oh iya bener ya itu keunikannya, tapi keunikannya itu sayangnya nggak dibahas di film ini, di filmnya. Padahal kan keunikannya itu sebenarnya bisa dijadikan pembeda dengan film-film yang lain. Sayang banget gitu ini nggak dibahas gitu kan, jadinya ceritanya itu nggak unik lagi, udah agak segar, pengulangan gitu, klise. Namanya juga ya ini enggak, namanya sebuah film yang diadaptasi dari novel itu kan gak harus sama persis ya, yang namanya juga adaptasi kan. Kalau sama persis namanya itu kan plagiat ya, beda lagi kalau gitu. Terus penilaian selanjutnya adalah acting para pemainnya, para aktor dan aktrisnya gimana ya. Itu deh, emang aku suka sama actingnya si Padu ya, yang nangis itu aku suka banget ya. Dia kayak benar-benar menjiwai gitu, dan dia hampir di setiap adegan dia selalu nangis gitu. Itu aku suka banget. Tapi actingnya sebagai dokter itu kurang mendalami kalau menurut aku ya. Ya mungkin karena skripnya gitu ya, jadi dia cuma mainkan yang sesuai dengan skripnya ya, yang sesuai dengan skenario nya. Terus aktingnya Hana yang sakit itu menurut aku kurang ya, kurang apa ya, kurang sakitnya itu benar-benar teramat sakitnya gitu, kurang banget tuh. Apalagi dia mengidapkan kanker otak stadium 3 itu bukan penyakit sembarangan ya, bukan penyakit yang apa ya, bukan penyakit biasa. Tapi sakitnya itu kayak apa ya, kayak pusing biasa aja gitu, kayak orang ibu hamil yang biasa aja gitu loh. Sakitnya kayak bukan disebabkan karena kanker, tapi ya itu sakit biasa, cuma gejalanya itu cuma pusing, pingsan gitu aja sih. Padahal kan gejala kanker otak itu kan sangat banyak dan sangat parah. Ada yang memisan, ada yang pandangannya kabur, ada yang sulit menelan, terus sulit ngomong. Tapi ini si Hana, kenapa dia bisa lancar ngomong ya, masih lancar ngomong, masih bisa jalan ya, walaupun di situ pas setelah dioperasi dia kayak jalannya itu dibantu pakai tongkat, tapi tetap ya sakitnya itu kurang sih menurut aku. Sakitnya itu kurang sakit banget gitu, kurang banget. Terus ya harusnya itu kan sakit, kalau sakit kanker dan sakit biasa itu kan ada perbedaan lah level sakitnya itu harusnya. Jadi ekspresinya itu harus beda. Kalau sakit biasa itu ya, kalau sakit yang Hana, kalau apa ya, maksudnya Mikha Tambayong gitu ya, kalau acting sakit yang sebagai Hana itu kan dia yang di film itu tuh dia kayak biasa aja, pusing biasa aja, kayak bukan sakit karena kanker ya. Sedangkan kalau sakit kanker itu kan harus
sakitnya itu harus teramat banget gitu ya, teramat sakit banget gitu ya, sambil sakitnya itu sambil nyengir, sambil ngeluarin air mata gitu. Itu benar-benar menunjukkan kalau dia itu benar-benar sakit yang teramat sangat ya, karena kanker itu baru bisa bikin aku terenyuh ya kalau aktingnya kayak gitu, bisa bikin aku ngeluarin air mata juga gitu kan. Aku juga apa ya, orangnya sensitif kalau melihat orang yang kesakitan gitu. Sedangkan di situ aku nggak ngeluarin air mata sama sekali sampai ending juga. Endingnya itu ya gitu deh ya, harusnya ngeluarin air mata tapi aku enggak. Nah terus actingnya dua ART ini yang diandelin mau apa ya, yang diandelin harusnya menghibur ya, yang memberikan lawakan, yang memberikan banyolan gitu, yang memberikan suasana lucu, tapi menurut aku gak lucu. menurut aku itu candaan mereka itu garing, atau mungkin ya karena mungkin akunya yang terlalu serius kali ya, jadinya aku nggak ketawa sih ketika dua ART ini saling cekcok yang katanya itu lucu, tapi menurut aku nggak lucu. Nah terus peran Repal Hadi di sini untuk apa ya, dia kayak muncul sesaat gitu, kayak bisa dihitung sih dia munculnya itu kayak 2 adegan kali ya, waktu dia berkunjung ke rumahnya Catalina ya. Terus yang pertemuan kedua itu ketemu yang bukan ngedate sih, ketemu sama Catalina di sebuah kafe ya. Si Repal Hadi ini apa ya, aku lupa nama perannya apa, Errol atau apa ya, dia ngelamar si Catalina itu, tapi si Catalina itu menolak ya. Bukan melamar sih, tapi kayak lebih ke mau lah gitu, mau sama si Catalina, tapi Catalina ini menolak gitu, nggak tahu alasannya, aku lupa lagi. Dia menolak, terus setelah itu peran Repal Hadi menghilang gitu sampai ending, dia gak muncul lagi gitu, gak dimainkan lagi perannya. Menurut aku itu gak penting ya, gak ada peran Repal Hadi di sini, menurut aku gak berpengaruh kepada alur ceritanya ya. Gak ada dia juga alur cerita ini tetap jalan ya. Jadi seharusnya peran dia itu nggak boleh ada gitu, kalau cuma gitu doang, ngapain gitu kan. Terus ini nih yang bikin aku kesel, pengen apa ya, pengen nonjok tuh. Ini aku cuma dapat emosinya itu cuma kesel itu sama aktingnya si Rizky Najar yang pernah sebagai Malik. Karakternya itu gak seharusnya dia kayak gitu kan, awalnya dia begini, tapi kenapa karakternya begitu ya, jadi tiba-tiba begitu. Maksud aku gini, apa sih, Rizky Najar itu kan maksudnya yang Rizky Najar yang depan sebagai Malik itu, dia kan awalnya itu kan menikah sama Catalina itu kan terpaksa ya, tapi setelah dia menikah emang dia sah ya, tapi pas di saat anaknya itu kan lagi koma, tapi di rumah dia kan berduaan sama Catalina gitu. Nah ceritanya dia mau ngedate keluar nih, belum keluar aja dia udah bikin aku kesel nih. Maksudnya adegan yang bikin aku kesel itu dia ketika melihat Catalina dan yang cantik banget gitu ya, dia kayak bener-bener nafsu gitu ya, bener-bener apa ya,
nafsu berahinya itu benar-benar bergelora gitu dia. Jadi kesannya tuh dia kayak lupa diri gitu, bahwa dia itu masih punya istri Hana yang lagi sakit gitu kan, yang lagi koma gitu, tapi dia kayak nggak ngehargain gitu. Dia semenjak itu jadi lupa diri gitu. Jadi dia itu saat itu malah apa ya, malah gara-gara melihat kecantikannya Catalina itu dia jadi lupa diri. Dia jadi menikmati, kayak apa ya, kesannya itu kayak bahagia di atas penderitaan istrinya sendiri gitu. Dia malah menikmati surga dunia gitu, sedangkan istrinya lagi koma gitu. Jadi kayak gak ngehargain istrinya yang lagi koma itu gitu. Malah itu yang bikin aku kesel sih menurut aku. Jadi pengen nonjok, terus aku pengen keluar deh, aku mau nonton lagi gitu kalau kayak gitu. Tapi kan ini sayang kan, aku beli tiketnya juga. Aku lanjutin lah, terpaksa lanjutin nonton ya. Nah itu yang bikin aku kesel ya, aktingnya si Rizky Najar yang bikin aku pengen itu kan kayak macam kayak gitu, apa ya, kayak aduh sana sini mau gitu, gila gitu, astagfirullahaladzim gitu, gila kayak gitu apa. Itu yang bikin aku kesel, itu yang seharusnya kan dia itu gak kayak gitu karakternya itu. Awalnya dia kan terpaksa nih menikah sama si Catalina, kenapa dia jadi kesannya itu kayak jadi mau ya setelah itu ya, jadi benar-benar menikmati pernikahan itu. Selama menonton film itu cuma emosi itu yang aku dapat, sedangkan emosi yang lainnya kayak sedih, ketawa, sedih, bahagia, atau mengharu biru, atau itu nggak aku dapetin ya. Yang aku dapet yang si Malik dan si Catalina itu bercumbu gitu. Udah aja lah gitu. Suka sih sama aktingnya si Rizky Najar yang mau menandatangani surat persetujuan medis yang harus yang alat medis yang menempel pada tubuh Hana itu dicabut. Itu benar-benar dapat emosinya gitu. Dia kayak apa ya, benar-benar kelihatan terpaksanya, benar-benar kelihatan emosinya gitu. Itu cuma itu yang suka sama aktingnya Rizky Najar yang itu ya. Oke. Terus sama aktingnya Hemika Tambayong yang nangis karena dia gak mau di kemoterapi karena takut janinnya itu kena dampak buruknya gitu ya. Itu aku suka aktingnya yang nangis yang bener-bener kayak bener-bener sedih banget gitu. Karena itu kelebihan yang lain itu terletak di dua lagu yang mendukung film ini, yang jadi soundtracknya ini. Lagunya baru press nih. Film ini itu benar-benar dimanjain sama dua lagu ini ya. Dua lagu ini tuh benar-benar lirik-liriknya itu benar-benar mendeskripsikan isi cerita dalam film itu, benar-benar dapat. Nah itu sih kelebihannya. Saatnya penilaiannya, menurutku ratingnya berapa? Ini aku mau nilai 20 dari 100 ya. Nilainya 20 dari 100 ya. 20 dari 100. Kenapa? Kok 20 dari 100? 20 kok nilainya 20? 10 ini aku nilai dari kedua lagu yang press itu, dan yang 10-nya lagi itu aku nilai dari acting para aktor dan aktrisnya itu. Jadi total 20. Terus ceritanya 0. Iya, ceritanya 0. Karena apa ya,
aduh gak ada, ceritanya itu udah gak apa ya, mungkin aku bukan target marketnya cerita di film ini ya, aku bukan target marketnya, jadi aku benar-benar gak suka sama ceritanya karena ceritanya itu terlalu, seperti yang tadi aku bilang ya, pengulangan semua. Jadi kayak ini bahkan sama sinetron aja ini bagusan sinetron loh kalau aku boleh jujur. Ini kayak sinetron, bener-bener kayak sinetron tapi bagusan sinetron gitu. Kalau misalnya sinetron Tajwid Cinta, Rindu Bukan Rindu ya, itu masih ada keunikannya. Itu dalam dua sinetron itu masih ada keunikannya walaupun cuma sedikit, tapi di film ini kalau menurut aku itu gak ada keunikannya sama sekali. Jadi aduh udah aja ini nilainya udah 0 aja gitu. Dan yang bikin aku kecewa itu di endingnya itu, yang tadinya aku kira aduh jangan deh endingnya jangan kayak gini deh, jangan kayak gini, ternyata kejadian endingnya kayak begitu. Aduh, aku kira ini bakalan plot twist gitu, ternyata ini sesuai dengan dugaan aku, sesuai dengan ekspektasi aku gitu endingnya itu. Kalau kalian ingin menonton film ini kalau sebagai hiburan ya oke-oke aja, tapi kalau untuk mendapatkan, kalau dengan menonton film ini ingin mendapatkan suatu hal yang baru, menurut aku lebih baik baca novelnya. Iya, aku yakin sih novelnya itu pasti lebih realistis, lebih lebih adalah gitu, ada sesuatu hal-hal yang baru di dalam novelnya itu pasti adalah. Pasti kan yang namanya seorang penulis novel itu kan biasanya dia realistis gitu dalam menulis tulisannya itu ya. Jadi menurut aku mendingan kalau ingin mendapatkan sesuatu hal yang baru lebih baik baca novelnya ya. Nah, untuk baca novelnya aku akan kasih link KBM ya, yaitu aplikasi platform digital ya, itu kan novel Bismillah Ku Nikahi Suamimu karya Pintiana Itari ya, itu ada di platform digital juga. Aku saranin sih baca di KBM ya, karena kata beliau di KBM itu ceritanya itu lebih lengkap ya, jadi aku saranin baca aja kalian di situ. Oke. Aku akan cantumkan linknya di deskripsi channel YouTube ini. Oke. Kalau kalian udah nonton, kalian juga bisa mendiskusikan soal film ini di komentar ini ya. Oke. Di komentar channel YouTube ini. Oke. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum.